Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Lutfianti Rizka Aprilia di channel YouTube Rizka Sikismeka. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika kelas 11, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Apa itu gelombang berjalan? Apakah seperti ombak pantai? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudenya selalu sama besar. Nah, kita gunakan tanda positif jika gelombang merambat ke kanan dan titik asal bergetar ke atas. Dan gunakan tanda negatif jika gelombang merambat ke kiri dan titik asal bergetar ke bawah. Kemudian, sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama yaitu refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas. Kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Itu disebabkan karena perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Yang kedua yaitu difraksi atau dibelokkan. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Difraksi semakin jelas ketika gelombang melewati celah yang semakin sempit. Contohnya, laser yang ditembakkan pada kisi difraksi akan menghasilkan pola gelap terang yang menawan. Selanjutnya ada refleksi atau dipantulkan. Refleksi gelombang merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang. Contohnya yaitu seberkas laser yang ditembakkan pada sudut tertentu akan menyebabkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Yang keempat yaitu dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contohnya, gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan gelombang warna-warni yang digambar pada selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Kemudian, interferensi atau digabungkan. Interferensi merupakan suatu perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan menghasilkan penguatan. Itulah yang disebut dengan interferensi. Contohnya, gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Gelombang tali yang memiliki fase yang sama, maka amplitudenya semakin besar. Yang keenam yaitu polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Contohnya, suatu gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Nah, rumus gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin 2pi T kecil dibagi T besar plus minus X per lambda. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, di mana Y sama dengan simpangan, A adalah amplitudo, K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi gelombang, T adalah waktu, X adalah jarak titik ke sumber, dan T besar adalah periode. Nah, persamaan simpangan pada gelombang berjalan yaitu seperti berikut ya teman-teman. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Nah, itu akan menghasilkan A sin 2pi T kecil per T besar plus minus X per lambda. Keterangannya seperti pada layar ya teman-teman. Kemudian rumus kecepatan sudut. Rumus kecepatan sudut
disimbolkan dengan omega bersatuan radian per sekon. Omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T, di mana F adalah frekuensi dan T adalah periode gelombang. Kemudian rumus bilangan gelombang. Bilangan gelombang disimbolkan dengan huruf K dan bersatuan radian per meter. K sama dengan 2pi per lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang. Kemudian rumus cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang dirumuskan sebagai V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan omega per K. Kemudian kecepatan dan percepatan gelombang berjalan. Kecepatan getar partikel gelombang berjalan. Pada gelombang berjalan sudah diketahui bentuk persamaan umum simpangannya, yaitu YP sama dengan A sin omega T plus minus KX, atau YP sama dengan A sin omega T min KX, dengan arah getar pertama ke atas dan arah rambat ke kanan atau sumbu X positif. Dari persamaan tersebut, maka bisa diperoleh persamaan kecepatan getar partikel seperti pada gambar berikut ya teman-teman, yaitu VP sama dengan A omega cos omega T min KX. Kemudian persamaan percepatan. Seperti halnya kecepatan, persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara matematis, persamaan percepatan dirumuskan sebagai berikut ya teman-teman, yaitu A sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DV per DT sama dengan min A omega kuadrat sin omega T plus minus KX, di mana A adalah percepatan, V adalah kecepatan gelombang, dan Y adalah simpangan. Kemudian sudut fase gelombang. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut ya teman-teman, yaitu sudut fase sama dengan omega T plus minus KX sama dengan 2pi dikali T kecil per T besar plus X per lambda. Kemudian ada fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara matematis, fase gelombang dirumuskan sebagai berikut. Fase gelombang sama dengan T kecil per T besar plus minus X per lambda, sama dengan sudut fase per 2pi. Kemudian ada beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Secara matematis, beda fase dirumuskan sebagai berikut ya teman-teman, yaitu beda fase sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per T besar. Kemudian, dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat sudut fase sama dengan 2N kali Pi, atau beda fase sama dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan jika memiliki syarat sudut fase sama dengan 2N plus 1 dikali Pi, atau beda fase sama dengan setengah dikali 2N plus 1, dengan N adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan 5 sin Pi 0,5 T min 10,5 X. Periode gelombangnya adalah, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui simpangan gelombang berjalan yaitu Y sama dengan 5 sin Pi kali 0,5 T min 10,5 X. Penyelesaiannya yaitu omega sama dengan 2pi per T atau T besar, yaitu 0,5 pi sama dengan 2pi per T.
maka T sama dengan 2 dibagi 0,5, maka T sama dengan 4 sekon. Jadi periode gelombang tersebut adalah 4 sekon. Kemudian kita lanjut ke materi gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Nah, saat membahas gelombang stasioner, kita akan bertemu dengan istilah perut dan simpul, di mana perut adalah titik maksimum amplitudo, sedangkan simpul adalah titik minimum. Mengapa gelombang stasioner disebut juga gelombang berdiri? Nah, penjelasannya sebagai berikut ya teman-teman. Contoh peristiwa gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pada seutas tali yang salah satu ujungnya diikatkan ke suatu tiang dan ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Gelombang tali akan merambat dari ujung tali yang digetarkan ke ujung tali yang terikat. Kemudian akan dipantulkan kembali ke arah semula. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul saling berinterferensi sehingga disebut sebagai gelombang berdiri. Kemudian, cara menentukan persamaan gelombang. Pada umumnya, persamaan gelombang stasioner dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Y sama dengan AP sin cos omega T dengan amplitudo stasionernya yaitu 2A sin Kx, di mana AP adalah amplitudo gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T adalah lamanya gelombang bergetar, K adalah bilangan gelombang, dan kemudian ada lambda atau panjang gelombang. Nah, gelombang stasioner itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung tetap dan gelombang stasioner ujung bebas. Pada gelombang stasioner ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya itu bukan 0, tetapi setengah pi. Kemudian, pada gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulnya itu sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Kemudian, gelombang stasioner pada ujung tetap bisa dilihat seperti pada gambar ya teman-teman. Dari gambar tersebut bisa diketahui bahwa pada ujung tetap akan membentuk dua gelombang tali yang arahnya berlawanan. Nah, masing-masing mempunyai persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan A sin omega T min Kx jika merambat ke arah kanan, dan Y2 sama dengan A sin omega T plus Kx jika merambat ke arah kiri. Nah, superposisi dari kedua gelombang itu dinyatakan sebagai Ys sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Amplitudo gabungan AP sebesar 2A sin Kx. Kemudian, cara menentukan simpul dan perut pada ujung tetap. Simpul pertama yaitu titik awal, berarti jarak dari titik pantul sama dengan 0. Simpul kedua merupakan setengah lambda. Simpul ketiga yaitu lambda, dan keempat yaitu 1/2 lambda, dan seterusnya. Dapat dirumuskan sebagai XP sama dengan 1/4 lambda dikali 2N plus 1, di mana N adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk menentukan perut pertama menggunakan 1/4 lambda, kemudian perut kedua 3/4 lambda, perut ketiga yaitu 1/4 lambda. Dapat dirumuskan sebagai XP sama dengan setengah lambda dikali N, di mana N sama dengan bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Kemudian gelombang stasioner pada ujung bebas. Berbeda dengan ujung terikat, pada ujung bebas memiliki persamaan fungsi kosinus sebagai berikut. YS sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A cos KX sin omega T. Amplitudo gabungan atau AP sebesar 2A cos KX, di mana AP adalah amplitudo gelombang stasioner, K adalah bilangan gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. Kemudian menentukan simpul dan perut pada ujung bebas. Simpul pertama yaitu 1/4 lambda, simpul kedua yaitu 3/4 lambda, dan simpul ketiga adalah 1/4 lambda. Dapat dirumuskan XP sama dengan 1/4 lambda dikali 2N plus 1, di mana N adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk menentukan perut pada ujung bebas, untuk perut pertama adalah titik awal, berarti jarak dari titik pantul sama dengan 0. Perut kedua yaitu setengah lambda, perut ketiga adalah lambda, dan keempat adalah 1/2 lambda. Dapat dirumuskan XP sama dengan setengah lambda dikali N, di mana N adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita ke contoh soal ya teman-teman. Sepotong tali yang memiliki panjang 5 meter, yang salah satu ujungnya terikat kuat dan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm serta frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambut gelombang pada tali tersebut adalah 8 meter per sekon, maka tentukan amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut ya teman-teman. Kita menggunakan rumus AP sama dengan 2A sin KX, yaitu 2A sin Pi dikali 1,5, yaitu 2 kali 10 sin 1,5 Pi, maka 20 sin 270. Sin 270 adalah min 1, maka 20 dikali min 1. Hasilnya min 20 cm. Jadi, besar amplitudonya yaitu 20 cm. Nah, jadi gitu teman-teman materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.